Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi yang kita selenggarakan pada setiap hari Kamis pukul 10 pagi waktu Jakarta WIB. Namun yang mengasuh acara ini yaitu Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil ya, hafizahullah taala, posisi tidak di Jakarta, di WITA waktu Indonesia bagian tengah. Itu berarti beliau saat ini pukul 11 siang. Alhamdulillah nanti mendekati akhir bulan ini, bulan Februari, alhamdulillah tanggal 1 ya. Februari ini kita akan umumkan penyesuaian sementara di bulan Ramadan ya. Bulan Maret kan udah bulan Ramadan insya Allah ya. Bulan Ramadan itu sedikit ada perubahan atau penyesuaian jadwal pada live interaktif. Seingat saya bahwa untuk live interaktif Kembali ke Hadis Nabi ini diadakan pada sore hari di Ba'da Asar jam 4 waktu Jakarta. Sementara waktu Martapura Ustadz yang mengasuh ini jam 5 mungkin di sana ya, jam 5 sore. Jadi mendekati maghrib beliau begitu ya. Sampai mendekati maghrib beliau. Begitu alhamdulillah. Dan pemirsa Fatwa TV kami informasikan kembali lagi yaitu adalah kita punya line telepon baru. Kalau yang tadinya 021 212 32333 dan itu masih aktif. 021 212 32333 itu masih aktif. Dan tambah satu lagi line telepon untuk telepon ya ke WhatsApp 0821 7060 87 0821 706087 ada di atas kepala saya, nanti ada informasinya insya Allah. Nah seperti itu, di save, jangan lupa ya, nomor kami di save supaya cepat bisa masuk ke line telepon kami untuk bertanya begitu. Nah tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal Basyarahil. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kami senang sekali antum sudah tergabung meluangkan waktunya. Apa kabar Ustadz? Antum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gimana? Semoga Allah memberkahi ilmu yang kepada antum, juga waktu yang diluangkan untuk kita semua juga di sekolah, di sekolah Al-Bakah Makkah. Bakah ya Ustadz ya. Al-Isyad Bakah ya. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Seperti itu Ustadz. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya, juga sharing-sharing ilmu yang sudah kesekian kalinya. Lebih dari mendekati 50 episode nih, 50 pekan antum sudah mengasuh acara ini. Berarti kalau dikali saja sudah berapa? Sudah banyak antum yang sudah jawab dan masih tambah banyak lagi. Dan Ustadz mau dong di awal pertemuan ini seperti biasa, dan kita biasakan untuk mendapatkan nasihat atau peringatan untuk kita semua juga pemirsa di rumah. Jazakallahu khairan Ustadz, waktunya tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, ya bertaubatlah kalian kepada Allah, ya semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu pastilah dia melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama rahimahullah taala mengatakan bertaubat itu hukumnya wajib pada setiap muslim. Banyak orang menganggap bertaubat itu tidak wajib. Banyak orang menganggap bertaubat itu tidak disegerakan. Ini keliru.
Seorang muslim ketika dia berbuat dosa, maka wajib dia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta ampun kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bertaubat tersebut seseorang dia meminta diampuni dosanya, bisa dia dengan mengucapkan dengan lisannya astaghfirullah, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Atau seseorang dia berazam, ia bertekad bulat tidak mau kembali lagi pada perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali atas semua perbuatan dosa tersebut, maka inilah yang dinamakan taubat. Banyak di kalangan kaum muslimin rahimahumullah jami'an, banyak di antara mereka yang menunda taubat disebabkan dalam berbagai macam alasan. Di antara alasan yang sering dikemukakan adalah, pertama, mereka menganggap bahwasanya taubat itu tidak wajib sehingga nggak apa-apa diakhirkan. Ini tentu was-was dari syaitan, bisikan dari syaitan, itu keliru. Setiap kita berdosa wajib kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seringkali sebagian orang itu menunda taubatnya dia adalah karena dia ingin memuaskan maksiat yang ingin dia kerjakan. Ya, sehingga dia ingin memuaskan dulu maksiat dia, baru nanti sekalian dia taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini juga adalah salah satu ciri dari syaitan menggoda manusia, ya, agar seseorang tersebut ya dibisikkan, ya, nanti aja taubatnya, ditunda saja taubatnya, puaskan dulu maksiat, baru nanti sekalian engkau bertaubat. Maka tentulah orang semacam ini bukannya dia akan bertaubat nantinya, melainkan dia akan jauh dari taubat itu sendiri. Karena setiap maksiat yang kita kerjakan dia mengundang saudarinya. Maksiat itu punya akhwat, punya saudari. Maka setiap maksiat yang kita lakukan, maka dia akan mengajak kepada maksiat yang lain. Sedangkan taubat itu adalah memutus rantai maksiat. Orang kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rantai maksiat itu terputus darinya. Maka syaitan berusaha bagaimana rantai maksiat ini tidak terputus pada diri seorang hamba. Terus dia bisikkan, nanti saja engkau bertaubat kepada Allah, puaskan dirimu dulu berbuat maksiat, baru setelah itu engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kadang sebab orang itu menunda taubat, dia menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya karena dia masih banyak melakukan dosa bervariasi, beraneka ragam. Karena ada sebagian orang itu ketika dia berbuat dosa, tidak hanya satu dosa yang dia kerjakan. Ada sebagian orang itu dia memakan riba, kemudian dia suka berdusta, kemudian dia berzina misalnya, kemudian dia meminum alkohol misalnya, dia masih berjudi misalnya. Maka ada aneka ragam dosa yang dia kerjakan. Mungkin dia bisa sanggup dari tidak berzina. Mungkin dia bisa sanggup bertaubat dari Allah, bertaubat kepada Allah dari berjudi, meminum khamar. Tapi mungkin dia tidak bisa sanggup bertaubat dari riba misalnya. Maka kata dia, kalau saya masih tidak bisa bertaubat dari riba, percuma dong saya bertaubat hanya 3 dosa, padahal saya mengerjakan 5 dosa. Akhirnya pun kata dia, nanti saja saya bertaubat kepada Allah sampai saya bisa meninggalkan kelima dosa ini. Ini juga keliru. Seorang muslim wajib dia bertaubat kepada Allah dari dosa mana saja yang bisa dia bertaubat. Seharusnya kita bertaubat dari semua dosa. Tapi kalau seandainya ada kondisi orang tidak bisa, maka pertama dia bertaubat dulu dari dosa yang mana dia bisa mampu. Dan mudah-mudahan ke depannya Allah menjadikan dia bisa bertaubat dari semua dosanya. Karena kalau Anda bertaubat dari satu dosa, ada 5 dosa Anda lakukan, kemudian Anda bertaubat dari satu dosa tersebut, ya Anda bisanya satu dosa tersebut, maka mudah-mudahan ya dosa yang kedua, dosa yang ketiga Anda bisa bertaubat pula. Sebagaimana perbuatan maksiat itu menarik kepada maksiat yang lain, perbuatan baik juga demikian. Kebaikan itu bisa membawa kita kepada kebaikan yang lain. Oleh karena itu, nasihat saya secara pribadi dan untuk kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegarlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap dosa yang kita kerjakan. Karena Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, ya, Allah itu suka ketika hambanya bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu cinta, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Oleh karena itu, jangan Anda menunda-nunda taubat, karena menunda-nunda taubat itu bagian dari sebuah perbuatan dosa.
Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Barakallahu fikum Ustaz. Astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Kemudian Ustadz, kita sepertinya bisa mulai dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama datang dari Suhardi di Riau, Kabupaten Kampar, begini bunyinya. Assalamualaikum Syekh, mau bertanya terkait hadis ini. Ya, ini menutup dan membaca bismillah pada tempat makanan dan minuman ketika di malam hari. Nah, bagaimana keadaannya air tempat penampungan seperti sumur atau baskom yang diisi dari aliran sumur? Apakah itu juga harus ditutup? Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah ya yang air yang di baskom dan semisalnya, apakah ditutup atau tidak. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Auqi siqa'aka wadhkur ismallah, wa khammir ina'aka wadhkur ismallah, walau ta'rudu alaihi syai'an." Kata Nabi SAW, tutuplah tempat air minummu dan sebutlah bismillah. Tutuplah bejanamu dan sebutlah bismillah. Dan ya, kalau engkau tidak bisa, hendaklah engkau bentangkan suatu kayu di atasnya. Bapak Ibu pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyuruh kita untuk menutup makanan kita atau menutup bejana kita, kemudian tempat minum kita, makanannya ditutup. Kalau seandainya seseorang tidak bisa ya menutupnya karena tempatnya begitu besar ya, maka bisa dia bentangkan dengan kayu di atasnya ya. Kayu tidak perlu dia tutup, dia bentangkan kayu di atasnya seperti tadi di kamar mandi misalnya, maka dia bentangkan kayu atau gayung di atasnya, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup mengamalkan dari hadis ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti ya, jadi selain jika tidak ditutup bisa dibentangkan kayu di antara bejana tersebut. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Abu Taimiyah. Abu Taimiyah di Sulawesi Tengah, Kota Palu, begini bunyinya. Ustadz, izin bertanya, bagaimana status pernikahan yang menjadi wali nikah dari orang pemerintah setempat? Yang menjadi wali nikah dari orang pemerintah setempat, namun yang bersangkutan ini memotong jenggotnya, sementara memotong jenggot itu adalah perbuatan fasik yang bisa merusak keadilan seseorang. Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, tentu ya memotong jenggot itu tidak diperbolehkan ya. Nabi SAW mengatakan, "U'ful liha wa hufus syawarib." Kata Nabi SAW, pelihara jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Taib. Apa ngangkat telepon apa? Langsung. Taib. Silakan. Ya. Lanjutkan. Kemudian tentu mencukur jenggot ini adalah sesuatu yang tidak boleh di dalam Islam. Maka ulama khilaf, ya boleh mencukur jenggot itu adalah ketika dia lebih dari al-qabad, dari genggaman. Ya, dari genggaman, itu yang ulama khilaf. Lebih dari genggaman itu boleh apa tidak? Ya, terjadi khilaf dalam masalah ini. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada wali nikah dari seorang hakim, dia yang menikahkan, kemudian dia cukur jenggot, apakah boleh dia menikahkan? Pertama, wali nikah itu ada dua. Wali nikah karena disebabkan karena nasab, ya dia memiliki hubungan nasab, atau wali nikah karena dia memiliki wilayah. Maka pertama, wali nikah itu ada yang memiliki hubungan nasab. Kalau seandainya ada wanita tersebut memiliki wali nikah yang hubungan nasab dengan dia, maka dia jadi wali nikah, bukan seorang hakim. Hakim kapan menjadi wali nikah? Ketika yang wali nikah yang secara nasab ini tidak ada, atau dia wali nikah yang udhal, wali nikah yang tidak layak untuk menjadi wali nikah. Maka disinilah hakim mengambil peranan. Nah, terus boleh tidak seorang hakim yang mungkin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wali nikah? Maka kata para ulama boleh. Maka ya wilayah dalam hal ini dia boleh, tidak mengapa. Termasuk ini contohkan tadi ada wali nikahnya dari seorang hakim yang ditunjuk, kebetulan dia mencukur jenggotnya misalnya, boleh tidak dia jadi wali nikah? Maka boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Sebetulnya diperbolehkan ya dengan kondisi tersebut. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari hamba Allah di
telepon. Alhamdulillah sudah telepon masuk dari Abu Ubaidah di Sumatera Selatan. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Abu Ubaidah di Sumatera Selatan, betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Taib. Afan, Bapak Abu Ubaidah, bisa tolong dikecilkan suara televisi yang untuk menyaksikan acara ini? Afan, Bapak Abu Ubaidah, bisa tolong? Ya. Ya, insya Allah bisa, Pak. Taib, bicara dengan Ustadz melalui telepon aja. Silakan disampaikan pertanyaannya, disapa Ustadznya. Ya, insya Allah bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, apakah kita wajib bertaubat setiap harinya? Karena setiap hari kadang-kadang terus tergelincir, sudah berusaha untuk tidak berbuat dosa, kadang-kadang masih marah, masih kesal, ada aja dosa-dosa yang kita perbuat. Apakah kita harus selalu setiap hari bertaubat pada Allah? Terima kasih Bapak Abu Ubaidah atas pertanyaannya. Terima kasih juga sudah telepon ke Fatwa TV. Jangan lupa di save ya Pak ya. Terima kasih. Tafadhal ya Ustaz jawabannya. Taib. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah kita bertaubat setiap hari? Seharusnya demikian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sehari itu sebanyak 100 kali. Kalau seandainya seorang Nabi SAW, beliau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, saya bertaubat kepada engkau sebanyak 100 kali, yang orang maksum terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar yang dijamin oleh Allah tidak tergelincir, beliau bertaubat demikian, tentu kita di bawahnya lebih berhak lagi bertaubat. Ya, maka seharusnya demikian. Tetapi pertanyaannya apakah dia wajib? Tentu tidak wajib. Yang wajib adalah menyegerakan taubat, bukan menunda-nunda. Ya, kalau ditanyakan apakah wajib setiap hari bertaubat, ya tidak wajib. Tetapi yang wajib adalah bersegera bertaubat, menyegerakan bertaubat. Maka ketika ada dosa yang Anda kerjakan setiap hari, dosa besar misalnya, maka segera Anda bertaubat kepada Allah. Adapun dosa kecil yang dikerjakan seseorang muslim misalnya, cukup dia beristighfar saja. Cukup dia beristighfar atau mengerjakan ketaatan. Maka ketaatan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Di antaranya adalah sholat berjamaah, itu menghapuskan dosa kecil. Tapi kalau ada dosa besar yang kita kerjakan pada hari tersebut, wajib kita bertaubat, bersegera. Bersegera kita bertaubat. Tapi kalau tidak ada dosa besar misalnya dia kerjakan, maka seyognya kita tetap terus bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebagaimana Nabi SAW beristighfar. Maka di sini saya ingin merincikan biar bisa dipahami dengan mudah. Pertama, yang diwajibkan itu bersegera bertaubat. Apakah setiap hari wajib kita bertaubat? Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau saya melakukan setiap hari Ustadz dosa-dosa kecil, maka itu bisa dihapuskan dengan kebaikan, amal saleh kita, atau bisa dihapuskan dengan istighfar. Tapi kalau ada, atau setiap hari Ustadz saya melakukan dosa besar, kalau Anda setiap hari melakukan dosa besar, maka wajib pada hari itu juga Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap hari terus terulang, wajib Anda terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa itu dilakukan mungkin ya seminggu sekali bisa dia berbuat dosa, maka tidak wajib di setiap hari. Artinya, setiap kali kita berbuat dosa, wajib kita bertaubat kepada Allah. Setiap kali kita berbuat dosa besar, wajib kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa, apakah wajib bertaubat? Tidak wajib, tapi disuruh kita untuk meminta ampun kepada Allah, disuruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi SAW selalu meminta ampun kepada Allah setiap harinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Untuk Bapak Abu Ubaidah, semoga bisa paham ya Pak ya. Nah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tadi sudah dijawab pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan ini datang dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Begini bunyinya. Dan ada telepon masuk lagi. Kita dahulukan yang telepon ya. Ya, kita coba sapa. Dari siapa ini? Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, dari dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Masya Allah, ini salah satu pemirsa setia kami di sini.
Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, Ya. jika ragu sudah sujud kedua atau belum karena fokus berdoa Ustadz, tapi ada sedikit keyakinan sudah melaksanakan sujud kedua, apakah sujudnya tetap diulang atau diteruskan saja sholatnya Ustadz? Dan bagaimana sujud sahwinya? Boleh 2 pertanyaan Ustadz? Boleh, mungkin sujud sahwi untuk ragu dengan sujud ya tadi ya. Berdoa, yang kedua? Yang keduanya, sakit seperti apa yang bisa menjadi uzur untuk bisa meninggalkan puasa atau sholat-sholat sunnah yang biasa dikerjakan sehingga masih tetap mendapatkan aliran pahala Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustadz, tafadhal Ustadz. Ya, pertama mengenai sujud. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama mengenai seseorang ragu-ragu apakah dia sudah sujud yang kedua ataukah belum. Tetapi ada keyakinan bahwasanya dia sudah sujud kedua. Nah, maka ini disebut dengan dzan, prasangka. Maka kalau seandainya ada prasangka yang lebih kuat, dia sudah sujud yang kedua, maka ambil keyakinan itu. Ambil keyakinan tersebut. Artinya kalau dia sudah yakin agak ada lebih, mungkin kalau persentasenya 70-50 misalnya. 70% dia yakin sudah 70% dia yakin dia sujud kedua, 30% dia ragu. 30% dia ragu, ada keraguan 30%. Maka ini ambil keyakinan dia tadi yang besar tadi bahwasanya dia sudah sujud kedua. Maka teruskan sholatnya, nanti sebelum salam atau setelah salam boleh sujud sahwi. Jadi boleh dilakukan sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam. Sujud sahwinya 2 kali sujud, dia bertakbir Allahu Akbar, sujud, membaca doa seperti doa di dalam sujud, kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar, duduk di atas 2 sujud, baca doa seperti doa duduk di 2 sujud, kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar, sujud lagi, membaca doa seperti dalam sujud, kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar, kemudian dia salam. Bisa dilakukan sujud sahwi itu sebelum salam ataukah setelah salam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya tadi dia ragu-ragunya 50-50, 50-50, keyakinannya tadi sudah sujud kedua 50%, tidak sujud juga 50%, ini ragu-ragu, maka ambil yang ihtiyat, yang paling hati-hati, anggap tidak sujud. Maka dia menganggap tidak sujud, maka dia sujud di sana. Ketika dia sujud di sana, ya. Kalau seandainya ragu-ragu 50-50, tapi kalau perbandingan jadi atas 50%, keyakinan kita lebih tinggi sujudnya, maka ambil keyakinan tadi. Maka nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. 2 keadaan itu semuanya tetap sujud sahwi. Baik kita yakinnya sudah sujud, tetap sujud sahwi, atau yakinnya belum sujud. Kedua-duanya sujud sahwi. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian Ustaz, yang kedua. Yang kedua adalah masalah uzur. Kita sakit apa yang diperbolehkan kita untuk meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan puasa dan mendatangkan pahala. Tentu ya sakit yang dimasukkan di sini ada sakit yang menimbulkan mudarat yang kita susah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka sakit apa saja yang menimbulkan mudarat bagi kita kalau kita mengerjakan ibadah tersebut atau menjadikan kita susah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka kalau ada sakit semacam ini, maka dia mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan ibadah yang biasa yang dia kerjakan. Ya, ditulis seperti dia sholat dalam kondisi sehat. Ya, contoh misalnya ada seseorang dia ingin puasa, kemudian dia qadarullah sakit, misalnya demam, dia panas ya, tidak bisa dia berpuasa. Bisa dia paksakan puasa tapi menjadikan badannya tambah lemas misalnya, menjadikan badannya tambah mudarat. Ini diperbolehkan dia berbuka puasa. Adapun sakit yang tidak menimbulkan mudarat, tidak melemahkan badannya, maka ini dia disuruh tetap mengerjakan ibadah tersebut. Karena sakit ini apa? Sakit yang tidak menimbulkan mudarat, tidak melemahkan badannya, fisiknya. Seperti macam misalnya orang mungkin perlu yang ringan gitu ya, perlu yang ringan. Kalau seandainya dia berpuasa tidak ada masalah gitu. Apalagi yang sakit-sakit yang tidak berefek sama sekali, sakit hati misalnya orang ya tidak perlu dia meninggalkan
ibadah puasa, tidak perlu dia meninggalkan sholat sunnah semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya, sakit yang menyulitkan ketika melakukan ditinggalkan ya, ketika seperti demam yang tinggi begitu Ustaz, kita untuk puasa ya Ustaz ya. Itu terutama untuk ibu-ibu yang menyusui dan juga demam pula. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu jawabannya. Dan kemudian pertanyaan kita masuk disambung lagi yang tadi dari, apakah ada telepon masuk? Oh, type. Kita lanjutkan. Dari hamba Allah di Jawa Timur, di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal izin bertanya Ustadz, apa hukumnya suami dan istri memanggil dengan panggilan papa mama? Apakah ini termasuk dengan menzihar istri, memanggil mama, kata mama itu? Apa hukum istri memanggil suami dengan kata ayah? Nah, seharusnya bagaimana suami istri memanggil masing-masing pasangannya? Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apakah termasuk zihar seseorang memanggil pasangannya dengan panggilan ayah atau bunda, mama, kakak, adik dan semisalnya? Apakah termasuk itu zihar? Zihar itu adalah seseorang menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya. Ya, seperti seseorang mengatakan anti ka dhahri ummi, engkau bagaikan punggung ibuku. Artinya seorang laki-laki tidak boleh dia menyentuh ibunya, ya. Maka ketika dia nyamakan istrinya seperti punggung ibunya, itu seolah-olah dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Ini disebut dengan zihar. Seseorang memanggil istrinya, menyamakan istrinya dengan orang yang diharamkan bagi dia untuk dinikahi. Maka itulah artinya zihar. Maka zihar ini harus disertai dengan niat. Tidak hanya sekedar seorang menyamakan, tapi disertakan dengan niat. Tapi kalau tidak disertai dengan niat, bukan zihar. Ya, apalagi ya seseorang manggil misalnya ayah, ya, atau bunda, atau engkau mirip seperti ibuku. Dia tidak, maksudnya adalah bukan menzihar, tapi maksudnya adalah melihat parasnya mirip dengan paras ibunya. Maka zihar itu harus disertai niat. Maka orang kalau sedang manggil ayah atau bunda bukan zihar. Kalau sedemikian nanti akan kena zihar semua seluruh Indonesia. Karena rata-rata orang manggil apa? Mas, Kang, ya seterusnya ya. Maka itu adalah ungkapan kasih sayang sebetulnya. Seseorang memanggil ayah, bunda, ya ungkapan manja misalnya, dan itu romantis di dalam kehidupan rumah tangga dianjurkan demikian. Ya, seseorang berlemah lembut dalam memanggil pasangannya. Maka itu tidak mengapa. Selama dia tidak menengaitkan itu adalah untuk pengharaman dia gauli istrinya. Maka itu bukan zihar. Karena ini pernah jadi kasus antara Khawlah dengan Aus ya. Ketika Aus terjadi pertengkaran antara Khawlah dengan Aus, kemudian Aus mengatakan kepada Khawlah, anti ka dhahri ummi, engkau bagaikan punggung ibuku. Zaman jahiliyah perkataan itu seperti talak. Di zaman jahiliyah itu seperti talak. Maka Nabi SAW ya ketika didatangi oleh Khawlah, Nabi SAW ketika didatangi oleh Khawlah meminta fatwa, demikian Nabi melihat, kata Nabi, saya tidak melihat kecuali talak. Saya tidak melihat hal tersebut kecuali talak. Ya, kata Khawlah, wahai Rasulullah, itu bukan talak, kata Khawlah. Dia Aus ini adalah ayah dari anak-anakku, ya. Kemudian diceritakan oleh Khawlah kebaikan suaminya. Karena wanita kalau dia ingin kembali lagi kepada suaminya, ya, biasanya dia akan mengingat kembali kebaikan suaminya tersebut. Wahai Rasulullah, gini-gini, suamiku orang yang tua dan seterusnya. Maka turunlah ayat, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah telah mendengar ya seorang wanita yang mendebatmu tentang perkara suaminya, dan dia kepada Allah. Wanita ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, dialog kalian berdua, kata Allah. Padahal kata Aisyah, Khawlah itu bertanya dengan Nabi SAW, ya, Aisyah mendengar di balik tirai. Kata Aisyah, kadang saya mendengar suara Khawlah, kadang saya tidak mendengarnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Allah, subhanallah, kata Allah, maha suci Allah, kata Aisyah, yang mendengar dari atas langit yang 7 mendengar suara Khawlah ketika dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Inilah kisah tentang masalah zihar tersebut. Maka para ulama mengatakan zihar itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak disertai dengan niat, panggilan tersebut bukan zihar. Wallahu a'lam. Masya Allah barakatuh ya. Masya Allah. Wallahu sami membasir ya Ustaz ya. Masya Allah. Allah maha mendengar. Masya Allah. Si Aisyah aja di sebelahnya hordingnya nggak dengar semua. Ya Allah bisa dengar semua. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari dari telepon sudah masuk belum? Tep. Kita lanjutkan pertanyaan berikut datang dari Bapak Muhammad Andika. Toib, ini ada penelpon ternyata, ada telepon. Coba kita sapa dulu nih dari Umu Zahra di Riau. Toib. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toib Ibu, silakan. Ada yang mau disampaikan pertanyaannya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika kita dianjurkan untuk selalu banyak-banyak beristighfar, Ustaz, maka alhamdulillah ketika kita bisa mengamalkannya dengan izin Allah, akan tetapi terkadang hati itu lalai, tapi tetap dalam keadaan tidak khusyuk itu tetap istighfar itu tetap ada di hati, Ustaz. Apakah dengan seperti lari seperti ini, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang selalu memohon ampun dan bertobat kepada Allah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ke Fatwa TV Umu Zahra. Taib Ustaz. Tafadhal Ustaz ya. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah seseorang yang beristighfar kepada Allah tetapi di sisi lain dia hatinya lalai. Apakah termasuk orang tersebut dikatakan juga dia termasuk orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurang lebih seperti itu pertanyaan beliau. Ya. Pertama ya, berzikir itu paling afdal adalah seseorang berzikir dengan lisannya dan hatinya ya fokus terhadap apa yang dia minta, apa yang dia ucapkan. Ketika seorang mengatakan astaghfirullah, hatinya mengerti apa yang dia ucapkan, bukan lalai, bukan menghayal kepada yang lain. Seyaknya demikian ketika seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang namanya manusia, kadang hati itu tidak khusyuk. Ya, kadang ada gangguan-gangguan dari syaitan, kadang ada pikiran-pikiran yang lain, kadang yang terbetik ya di benak kita kadang-kadang. Maka kata para ulama rahimahullah taala, seseorang yang mengucapkan astaghfirullah walaupun hatinya tidak konsen terhadap apa yang dia ucapkan, apakah dia mendapatkan pahala? Dapat pahala. Dia dapat pahala, sama seperti orang membaca Al-Quranul Karim. Ketika dia baca Quran, hatinya kemana-mana. Apakah yang dia baca itu dapat pahala? Dapat pahala. Maka itu ibadah lisan. Tentu dia akan lebih besar pahalanya ketika seorang mengucapkan astagfirullah, kemudian dia betul-betul khusyuk meminta ampun kepada Allah, hatinya tentu akan lebih besar pahala yang dia dapatkan. Tapi ketika dia tidak khusyuk, dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dua pahala ini berbeda. Pahala orang yang khusyuk hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, dengan orang yang sekedar minta ampun tapi tidak khusyuk hatinya, tentu berbeda. Tapi kedua-duanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya dikatakan orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti ya. Namanya manusia begitu Ustaz ya, selalu ada saat-saat lalainya. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Bapak Muhammad Andika di Sulawesi Tenggara. Begini bunyinya, Kota Kendari ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum memandikan jenazah? Hukum memandikan jenazah untuk orang tua perempuan atau ibu Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini laki-laki yang bertanya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Memandikan jenazah untuk orang tua yang perempuan itu tidak boleh bagi seorang anak. Ya, bagi seorang anak. Nabi SAW ketika meninggal anak beliau, Nabi SAW menyuruh para wanita sahabiyah untuk memandikannya, bukan Rasulullah yang memandikannya. Yang diperbolehkan memandikan memandikan berbeda pasangan, berbeda jenis adalah suami istri. Ya. Seorang suami boleh memandikan istrinya, tetapi kalau seorang ayah dan anak itu tidak boleh. Ya, seorang anak kepada ibu tidak boleh memandikan. Harus memandikannya adalah kaum wanita. Ya, tidak boleh seorang pria walaupun itu anaknya. Wallahu a'lam.
Masya Allah seperti itu. Jadi yang diperbolehkan memegang jenazah yang laki-laki dan perempuan itu adalah suami istrinya, pasangan ya. Istri. Iya, barakallahu fikum, seperti itu, jelas ya. Karena Nabi pernah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau mati sebelumku, kata Nabi SAW, saya akan aku mandikan engkau. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya engkau mati sebelumku, saya akan aku mandikan engkau, wahai Aisyah. Ya. Tapi qadarullah Nabi SAW meninggal lebih dahulu daripada Aisyah radhiyallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Fulan di Yogyakarta, Bantul. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz, saya menghadapi kasus bahwa saya sudah menikah siri. Dan saat menikah siri, saat itu dihadiri oleh kedua orang tua kami dan keluarga intinya kami. Awalnya kami menikah siri karena ada kontrak bahwa pihak perempuan dilarang menikah dari pihak kampus karena ada ikatan beasiswa. Kemudian 2 tahun kemudian kami menikah negara karena pihak perempuan sudah menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Qadarullah 3 bulan sebelum nikah negara istri saya sudah hamil. Dalam kurung sudah halal setelah menikah siri. Saya mau tanyakan, pertama, apakah nikah negara setelah nikah siri itu sah? Kedua, apakah menikah saat hamil tersebut sah? Jazakallahu khairan. Seperti itu. Iya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah beliau sebelum sudah nikah siri, tapi belum legal ya secara negara. Kemudian setelah itu hamil, setelah itu nikah gitu ya secara negara. Apakah sah nikah tersebut? Pertama, nikah siri itu sah secara syariat. Secara syariat itu sah, ya, tidak ada masalah. Adapun secara negara itu adalah secara formalitas saja sebetulnya. Ya, adapun secara negara, hukum negara itu secara formalitas. Dan itu penting, ya, ya. Karena di situ ada perlindungan bagi kaum wanita. Makanya tidak ada masalah kalau seandainya dia menikah secara negara setelahnya, ya, dengan disaksikan maka terdaftar di KUA dan seterusnya, walaupun di dalam kondisi hamil sah. Karena itu secara legal saja. Sebetulnya nikah yang aslinya adalah tadi, nikah yang pertama dari siri tadi. Kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, maka itu sah nikah tersebut. Ya, nikah siri tersebut. Adapun nikah negara itu nikah formal saja. Nikah formal bukan inti. Ya, bukan inti. Ya, di sini cuma sekedar mendapatkan status pengakuan dari negara bahwasanya si fulanah istri dari fulan. Ya, tapi secara syariat dia sudah dikatakan sah kalau nikah siri tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, memang secara administrasi ya, ada tertib administrasi ya Ustaz ya, untuk negara ya. Tapi barakallahu bisa menyusun program-program pemerintah yang lain. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Panza di Palembang, Sumatera Selatan. Begini, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar jika kita mandi di siang hari di bulan Ramadan, dalam kurung mandi biasa untuk menyegarkan badan, kurung tutup, dan ada air yang masuk rongga hidung dan telinga secara tidak sengaja, maka apakah itu membatalkan puasa kita, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, para ulama rahimallahu taala menyebutkan yang membatalkan puasa itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah makan dan minum. Makan dan minum itu adalah membatalkan puasa. Nah, perlu diingat bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa, maka segala sesuatu seperti makan dan minum yang disama seperti makan dan minum, maka itu adalah membatalkan puasa. Jadi makan dan minum biasanya itu dari mulut. Maka segala sesuatu yang fungsinya seperti makan dan minum itu membatalkan puasa. Maka para ulama mengatakan dikatakan yang makan dan minum, cara memasukkannya, kemudian ada zatnya, kemudian ya dia masuk sampai ke kerongkongan. Maka ketika air itu masuk ke hidung ya dengan sengaja, maka ini seperti makan dan minum. Masukkan air ke dalam minum dengan sengaja, dia seperti makan dan minum, dan ini membatalkan puasa. Kalau air itu masuk sengaja di mata, apakah itu batalkan puasa? Tidak. Karena mata ini bukan makan dan minum. Ya. Karena mata ini kalau kita meneteskan obat mata, dia tidak sampai ke kerongkongan. Ada, tapi kalaupun ada itu sangat sedikit sekali. Kadang sebagian orang pernah kok saya rasakan dikit pahit di tenggorokan saya pas tetes air mata, ada, tapi itu sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Tetapi itu tidak dianggap makan dan minum, sehingga tidak batal puasanya. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan neteskan obat mata di matanya, tidak batal puasanya. Walaupun ada sedikit. Yang sedikit itu sangat
sekian mili sedikit sekali itu dimaafkan dalam syariat. Beda dengan di hidung. Ya. Ya, ataupun di telinga dan semisalnya. Maka itu bisa membatalkan puasa seseorang. Maka yang dilarang itu adalah memasukkannya dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka itu tidak batal puasanya. Seperti tadi mandi, tidak sengaja kemasukan air ke dalam hidung. Apakah batal puasa? Tidak. Karena itu dilakukan tidak sengaja. Allah ya memaafkan segala sesuatu yang muncul akibat tidak kesengajaan. Allah a'lam. Masya Allah begitu ya. Jadi tidak batal ya. Apalagi niatnya juga bukan mandi, juga makan minum. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Ngadilah di Yogyakarta, Bantul. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz. Teman saya memburu masjid yang melakukan sholat tarawih 2 jadi 8 3. Walau harus ke masjid yang lebih jauh. Padahal di masjid yang dekat rumahnya ada, tetapi sholatnya 4-4-3. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, sholat tarawih dan juga sholat tahajud itu berapa rakaat sholatnya dan bagaimana ini urutannya? Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Taib. Ini dekat Ramadan sudah mulai banyak. Iya, mulai. Iya, masalah tarawih. Taib. Pertama ya tentang masalah tarawih. Tarawih itu pertama adalah beberapa bilangan rakaatnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia bilangannya 11 ataukah boleh lebih dari 11 rakaat? Pendapat yang rajih wallahu taala alam, boleh sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat, tidak ada batasannya. Berdasarkan keumuman hadis Abdullah bin Umar, ketika Nabi ditanya tentang sholat malam, kata Nabi sholatul lail masna. Sholat malam itu dua. Berdasarkan ini, maka boleh kata mereka sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Dan dinukil ijma' dalam masalah ini, yang menukil ijma' ini dan antaranya Syekh Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Bar dan Imam Al-Marwazi rahimahumullah jami'an, yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat. Kemudian kalau berdasarkan itu, tetapi ulama sepakat kalau seandainya ada orang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Nabi, panjang sholat tarawihnya, maka ini yang paling utama. Kata mereka ini yang paling afdal. Kalau dikerjakan 11 rakaat ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya dari sisi sifatnya sama, dari sisi jumlahnya pun juga sama. Baik. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat tarawih yang 11 rakaat, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Apakah dengan cara 2-2 ataukah dengan cara 4-4? Kemudian bagaimana sholat witirnya? Apakah dengan cara 3 rakaat sekaligus ataukah dipisah dengan 2 salam kemudian 1? Tentu ya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ahlul ilm berselisih, bolehkah setelah mereka sepakat sholat tarawih itu dilaksanakan dengan 2-2? Ini sepakat ulama, tidak ada yang khilaf dalam masalah ini. Kesepakatan pelaksanaan 2-2. Tapi yang jadi persisihan adalah pelaksanaan 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang tidak membolehkan, bahkan ada yang membatalkan sholat tarawih tersebut. Ya, karena kata mereka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada yang membolehkan ya dengan cara sekali tasyahud. Ada yang membolehkan dengan 2 kali tasyahud. Ya seperti sholat isya bentuknya. Maka ada khilaf dalam masalah pelaksanaan 4 rakaat ini. Maka seorang muslim ketika dia melihat ada ulama sepakat dengan tata cara yang disepakati 2 rakaat, kenapa dia harus memilih yang 4? Ada sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, maka kalau kita menggunakan keuntungan, kalau istilah berbisnis untung dan rugi ya, ada sesuatu yang disepakati yang afdal. Kenapa kita harus mengambil sesuatu yang diperselisihkan dan juga tidak afdal? Maka kalau kita lihat bisnis berdagang ini pasti untung. Kalau berdagang ini belum tentu untung, bisa rugi. Kalau untung pun pasti keuntungannya di bawah yang ini. Kenapa kita harus memilih yang ini? Kalau dalam faktor dunia, ya maka seseorang maka hendaknya dia melaksanakan sholat tarawih 2-2 ya. Adapun 4-4 ada pendapat demikian. Tapi saya katakan tadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala, walaupun zahir hadis Nabi, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, zahir hadis Nabi itu menunjukkan bolehnya 4 rakaat. Ya, tapi kadang-kadang kaifiyahnya itu tidak diketahui. Kaifiyahnya, tata caranya tidak diketahui. Maka lebih baik seseorang melaksanakan sesuatu yang sudah jelas 2-2 pelaksanaannya. Tapi Ustaz, kalau ada orang melaksanakan 4, ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Ada pendapat ulama dalam masalah tersebut. Tidak mengapa kalau dia melakukan demikian. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat witirnya itu boleh 3 rakaat sekaligus, sekali tasyahud. Boleh juga dilaksanakan dengan dibagi 2 rakaat salam, kemudian naik lagi 1 rakaat salam, semacam itu.
Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau sudah ada pahala yang besar di sebuah ibadah yang sudah tunjuknya, ya pilih yang itu ya Ustaz ya. Dua-dua ya Ustaz ya. Daripada yang belum jelas keuntungannya. Barakallahu fikum Ustaz atas petunjuknya dan untuk mengingatkan kita semua. Dan ini juga sebentar lagi nih insya Allah. Semoga kita masuk juga telepon. Coba kita sapa dari Abu Farhan di Batam. Masya Allah. Dekat sekali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Abu Farhan, silakan disampaikan pertanyaannya. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah jelas. Gini Ustaz, tentang diskusi yang apa maknanya yang artinya seluruh amalan anak Adam untuknya, sedangkan puasa untukku dan akulah yang membalasnya. Apa makna untukku Ustaz? Yang kedua, apakah boleh kita puasa setiap hari Ustaz, puasa sunnah untuk memendung syahwat? Misalnya istri lagi haid gitu Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Dinantikan jawabannya insyaallah Abu Farhan. Ya, taib. Tafadhal. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan tentang tentang masalah hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Ya, bahwasanya beliau menanyakan apa makna dari hadis tersebut. Bahwasanya setiap amalan Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka makna dari hadis ini adalah bahwasanya pertama kata para ulama rahimallahu taala ingin menjelaskan semua amal Adam itu ya manfaatnya, fadilahnya ya semuanya kembali kepada dia. Kecuali puasa karena Allah yang akan membalasnya. Ini dari penafsiran yang pertama bahwasanya dia ketika dia mengerjakan ibadah ada sesuatu dari ibadah itu kembali kepadanya. Kembali kepada anak Adam tersebut ya, sehingga dia mendapatkan pahala akhirat. Tetapi berbeda dengan puasa. Maka puasa adalah ya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata para ulama? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan begitu besarnya pahala puasa tersebut. Fa innahu li wa ana azzi bihi. Makanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan bagaimana agungnya ibadah tersebut. Ya, kata Allah puasa kecuali puasa. Fa innahu li, karena untukku kata Allah. Maka itu menunjukkan dinasabkan kepada Allah ingin mengagungkan agungnya ibadah tersebut. Kemudian yang kedua ingin menggambarkan kepada kita besarnya pahala ibadah tersebut. Maka kata para ulama segala sesuatu yang tidak disebutkan ganjarannya menjelaskan bagaimana besarnya ganjaran ibadah puasa tersebut. Ya. Nah, maka ganjarannya dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari siksa api neraka. Maka ini sebab kenapa disandarkan ibadah puasa itu kepada Allah, tidak disandarkan kepada manusia. Ya, pertama dari dua sisi ingin mengagungkan nilai ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua Allah ingin menggambarkan bagaimana ya besarnya pahala puasa itu sendiri, sehingga Allah tidak sebutkan pahala yang dia dapatkan karena Allah sendiri yang langsung membalasnya dengan surga. Wallahu a'lam. Kemudian soal yang kedua masalah apakah boleh berpuasa setiap hari? Ya. Berpuasa setiap hari. Tentu di dalam Islam disuruh kita berpuasa itu ada puasa Daud. Berpuasa berbuka. Adapun setiap hari terus menerus sepanjang tahun, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Maka seseorang hendaknya dia ganti dengan puasa Daud. Ya, siyamu Daud. Walaupun ulama khilaf ya puasa wisal, apakah dia makruh atau haram, tapi intinya hendaknya ditinggalkan. Kalau puasa tiap hari terus menerus, maka hendaknya dia berpuasa Daud. Ya, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, terus menerus semacam itu. Wallahu a'lam. Dan ini puasa yang paling afdal. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi yang bertanya jadi begini Ustaz, puasa sunnah yang tiap hari itu ketika istri haid itu hanya mungkin sekitar seminggu berarti ya atau 10 hari. Itu bagaimana dengan kondisi seperti itu? Puasa sunnah itu boleh. Kalau itu tidak dikatakan wisal. Kalau dia tiap hari misalnya puasanya cuma 10 hari misalnya ketika istrinya haid misalnya. Misalnya. Tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Dia berniat puasa Senin Kamis,
kemudian sisa harinya misalnya dia berpuasa mutlak, maka itu diperbolehkan puasa mutlak. Gitu. Kalau cuma terbatas selama 1 minggu, 10 hari tidak ada masalah. Dia boleh berniat dengan puasa mutlak, puasa secara umum. Semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah seperti itu ya bagi bapak-bapak ya, bisa ada puasa mutlak, niat puasa mutlak untuk ketika istri sedang berhalangan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan pertanyaan jawaban antum kepada Bapak Abu Farhan tadi menuntaskan acara kita di pagi hari ini, insyaallah semoga berkah apa yang sudah antum berikan ilmu kepada kita semua di sini ya Allah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya dan ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita. Bolehkah acara ini kita tutup Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV sudah tuntas hari ini sementara ya. Insya Allah sambung lagi di pekan depan. Semoga Allah mudahkan di jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.